Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo sobat Healthies yang ada dimanapun kalian berada. Senang sekali saya Dina Merekasari kembali dapat membersamai kalian tentunya di program kita Bila Jumpa Sehat Bincang Langsung Jumat Pagi Sehat. Seperti biasa, topik kita menarik sekali, sangat menarik. Dan kali ini kita akan membahas tentang hipertensi lagi, tetapi tentang mitos atau fakta yang sering menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat. Nah, sebelumnya hipertensi ini sebenarnya sudah dibahas pada episode beberapa waktu yang lalu, tapi sekarang kita akan mengemasnya dalam lebih menarik lagi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah penyakit di mana tekanan darahnya tinggi di ambang batas 140/90 mm air raksa atau lebih. Nah, tentunya hipertensi ini sangat berbahaya jika tidak ditanggulangi. Menurut Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2003, prevalensi hipertensi adalah 34,11%. Hal ini tentunya meningkat dari jumlah prevalensi di tahun 2013 yakni 25%. Saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa, yakni Dr. Mei Sahara yang merupakan salah satu dokter umum di Puskesmas Perumnas. Langsung saja kita sapa. Halo dokter. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita bahas dok ya. Langsung aja. Gini dok, ini ada mitos atau fakta, beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya. 1, hipertensi bisa menular, itu mitos atau fakta? Mitos. Kenapa? Ya. Karena hipertensi itu masuk dalam salah satu penyakit tidak menular. Oke. Ya, karena tadi dia akibat proses metabolik ya di dalam tubuh kita sendiri, jadi tidak bisa ditularkan. Berbeda dengan rabies, TBC, nah itu baru penyakit menular. Oke. Nah, hipertensi ini kan tidak menular dok ya. Ada nggak gejalanya hipertensi ini? Katanya nih ya dok ya, katanya penyakit hipertensi tidak ada gejalanya. Itu mitos atau fakta? Fakta ya. Apa nih dok? Ya, jadi katanya yang Kak Dinda bilang, katanya tadi hipertensi itu memang tidak ada gejala. Makanya hipertensi itu sering diketahui ketika dia sudah lama ya. Misal selama ini pasiennya tensinya 140 tapi merasa baik-baik saja, tidak ada keluhan, jadi dia terkesan abai terhadap tensinya itu. Karena pertama, orang Indonesia itu jarang sekali mau memeriksakan kondisi kesehatannya jika keluhannya belum berat. Ya, tuh. Jadi hipertensi itu jarang sekali diketahui ketika memang karena tensinya tinggi. Sebenarnya kita sudah bisa mewaspadainya ketika kita ngukur tensi itu, tensinya udah di atas 130/89. Berarti udah waspada dok ya? Ya, udah waspada, itu udah masuk dalam prehipertensi namanya. Kalau tidak ditanggulangi, maka dia akan jadi hipertensi. Yang Dinda bilang di awal tadi, hipertensi tensinya di atas 140/90 mm air raksa. Jadi itu di awal-awal tidak ada keluhan. Keluhannya itu muncul kalau sudah lama gitu. Makanya kita sering sebut namanya silent killer. Ya? Pembunuh diam-diam. Ya, berarti hipertensi ini keluhan. Si pembunuh diam-diam. Iya, betul. Karena dia tidak bergejala ya. Tidak bergejala. Terus dok ya, hipertensi ini apakah cuma terjadi pada orang tua atau anak-anak, mungkin ya remaja itu bisa terkena hipertensi? Bisa. Jadi jawabannya mitos ya. Jadi bukan cuma orang tua ya gitu. Kalau dulu mungkin pergeseran juga nih. Kalau dulu mungkin yang usianya di atas 40, di atas 45 tahun baru terdeteksi adanya hipertensi. Cuman dengan sekarang adanya pemeriksaan kesehatan rutin, terus juga posyandu sekarang juga udah makin tersebar luas, akses kesehatan dari orang-orang mudah untuk ditemukan. Jadi kita juga screeningnya lebih ketat. Orang-orang yang usianya 20, 30 udah banyak juga yang menderita hipertensi. Terus dari hasil kita kan lagi asik-asiknya nih cek kesehatan gratis dari Bapak Prabowo. Iya, itu kita di puskes kita udah dilakukan pemeriksaan
sekitar 990 orang yang diperiksa, dan dari hasil itu ada juga yang kita temukan masih usianya 20-an tapi ternyata tensinya udah di atas 140/90. Jadi Kembali tidak lagi, harus tidak bergejala, Dok. Iya, dan tidak bergejala. Ketahuannya ketika lagi periksa. Lagi periksa ternyata tensinya tinggi. Jadi bukan nunggu tua, bukan nunggu usianya 60, bukan nunggu usianya sudah tua baru hipertensi, tapi bisa juga di anak muda. Terus ada juga hipertensi yang ditemukan di anak-anak sekolah. Jadi kita melakukan pemeriksaan UKS ya, di sekolah, Dok, ya? Di sekolah. Ini sekolah dasar sekolah, kita kan ceknya dari kelas 6, kelas 5, SMP dan SMA. Itu juga ada yang ditemukan tensinya mungkin belum hipertensi, tapi tensinya udah prehipertensi 130 gitu. Terus pernah juga waktu itu kegiatan dari Dinas Kesehatan tentang penyuluhan faktor resiko penyakit tidak menular itu di anak-anak SMA yang usianya 15-16 tahun, itu tensinya juga udah tinggi, udah 140 lebih gitu. Jadi bukan harus tunggu tua. Gitu. Berarti, Dok, ya cuma terjadi pada orang tua itu hoax, mitos ya. Jadi semua kalangan itu bisa, Dok, ya. Makanya kita harus secara dini memeriksakan kesehatan melalui CKG tadi, Dok, ya. Kemudian, Dok, ya, ada yang bilang hipertensi itu disebabkan karena stres. Itu mitos atau fakta? Ini bisa mitos, bisa fakta. Karena jadi di tengah-tengah. Ya, karena dia dikatakan mitos karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada teman-temannya. Karena tadi kita punya cerdik ya buat mengelola penyakit tidak menular. Biar penyakit tidak menular ini semakin menjadi-jadi, kita punya cerdik. Apa tuh, Dok? Coba. Cerdik itu C-nya cek kesehatan ya, lewat CKG boleh setiap setahun sekali, atau boleh datang ke puskesmas dan lain-lain. E-nya enyahkan asap rokok. Itu berarti kalau cuma stres aja biasanya jarang, tapi tadi dia jarang cek kesehatan. Terus dia tidak mengenyahkan asap rokok, dia perokok aktif ataupun dia perokok pasif. Terus cerdik, R, rajin olahraga atau rajin aktivitas fisik. Nah, orang-orang yang nggak rajin aktivitas fisik bisa kena hipertensi plus stres. Terus D, diet seimbang. Nah, dia nggak makan seimbang ya. Dia makannya sembarangan, tinggi gula, tinggi garam, terus makanan tinggi berlemak. Itu bisa. Diet itu bukan berarti menguruskan berat badan. Bukan. Ini harus diluruskan. Iya, banyak orang diet itu harus menguruskan berat badan. Benar. Diet itu makan ya. Jadi dietnya, makannya harus seimbang, sesuai dengan kebutuhan tubuh. Terus cerdik, I, istirahat yang cukup. Nah, kalau istirahatnya nggak cukup, sering begadang. Nah, yang terakhir kelola stres. Jadi ada stres ini salah satu penyebab dari atau faktor risiko dari penyakit tidak menular, salah satunya hipertensi. Gitu. Berarti dikatakan mitos, dia ada, Dok, dikatakan fakta juga memang dia ada, tapi dia tidak berdiri sendiri. Ada faktor-faktor yang lain juga. Selanjutnya, Dok, obat ya, Dok, ya. Kan tadi hipertensi itu harus ada penata laksanaannya. Salah satunya obat. Nah, apakah dengan minum obat rutin itu ada efeknya nggak waktu jangka panjangnya? Ini katanya nih bisa menimbulkan penyakit gagal ginjal. Itu mitos atau fakta, Dok? Ini mitos. Ya. Karena lagi-lagi obat untuk mengobati penyakit tidak menular, obat-obat hipertensi, obat kencing manis, obat sakit jantung, itu justru menolong atau meringankan beban ginjal sehingga tidak terjadi gagal ginjal. Berarti bukan memberatkan obatnya tadi, tapi meringankan. Bukan. Memang ada obat-obat tertentu yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, dan ini orang banyak salah kaprah. Padahal obat-obat yang sering menyebabkan gagal ginjal adalah obat-obat yang dikonsumsi tanpa resep dokter. Terus anti nyeri yang dikonsumsi tanpa aturan. Jadi setiap kali sakit harusnya makan obatnya cuma sekali sehari, dimakannya 3 kali sehari. Itu kan di luar aturan ya, di luar dosisnya.
atau dia memang makan obat-obatan yang dia nggak tahu tujuannya apa, fungsinya apa, dia beli obat yang nggak tahu jual di mana, itu bisa aja mengakibatkan gagal ginjal. Tapi tadi ketika obat yang dikonsumsi adalah obat hipertensi, obat kencing manis, justru itu untuk menyelamatkan ginjalnya agar tidak sampai gagal ginjal. Gitu. Berarti konsumsi obat itu untuk sesuai kontrol, resep dokter. Ini berhubungan dengan obat, Dok, ya. Jadi ini ada katanya kalau kan harusnya obat rutin ya, Dok, ya. Tapi nih saya udah konsumsi obat rutin, tekanan darah saya sudah bagus, jadi saya sudah merasa sehat. Apakah katanya nggak apa-apa, Dok, kalau misalnya kita berhenti untuk mengkonsumsi obat rutin karena sudah merasa sehat? Jadi itu mitos atau fakta? Itu mitos ya, karena tadi Dinda udah bahas nih dari awal kalau hipertensi itu tidak ada keluhan ya. Jadi ketika kita merasa tensinya, tensi aku udah normal nih, udah 110, udah 120, nggak mau makan obat lagi. Padahal tadi ketika tujuan kita memberikan obat dengan dosis yang paling kecil adalah untuk mengontrol tensi dari pasien itu agar jangan sampai tiba-tiba tinggi, tiba-tiba turun, tiba-tiba tinggi, tiba-tiba turun. Jadi kita pengen tensi pasien itu stabil. Sama juga dengan kita kasih obat kencing manis untuk pasien gulanya biar stabil, terkontrol. Karena kalau misalnya hipertensi, jantung kita itu terdiri dari otot. Ketika tensinya tinggi terus yang tidak terkontrol, atau gini deh, pasien itu kadang suka ngerasa tensinya tinggi karena dia udah rutin minum obat, terus dia periksanya sebulan sekali ke puskesmas, ternyata selama 3 bulan berturut-turut atau selama beberapa minggu tensinya kurang dari 140, dia ngerasa sehat, tidak ada keluhan. Tapi tadi, jadi dia lepas nih obatnya, biasanya bakal muncul tekanan tensinya bakal lebih tinggi lagi daripada sebelumnya, ya. Karena di stop tadi, karena di stop, ya. Karena tadi jantung kita tuh udah menyesuaikan dengan dosis obat yang kita punya tuh, dan itu tidak menyebabkan gagal ginjal ya, yang kayak tadi. Dan jantung kita tuh terdiri dari otot. Kalau misalnya tensinya terus-terusan tinggi, jadi otot dari jantung itu bakal menebal, lama-lama mereka bisa menyebabkan komplikasi. Selain gagal ginjal, bisa mengakibatkan gagal jantung. Kalau gagal jantung, ya fungsi jantungnya dong. Mana yang bilang tadi hipertensi tidak bergejala berbahaya tadi dong. Benar-benar berarti si pembunuh diam-diam. Iya, dia pembunuhnya diam-diam karena tidak ada keluhan. Udah tadi dibilang, Dok, ya, hipertensi itu berbahaya, terus resikonya sangat besar. Ya. Terus nih, gimana nih kalau dia udah ngerti obatnya sudah rutin, terus dia ini masih berpikir kalau misalnya dia nggak minum obat, Dok, ya, tapi dia hanya berpikir hanya mengurangi garam itu dapat menurunkan tekanan darah. Itu mitos atau fakta? Mitos. Tapi mengurangi garam bisa membantu menstabilkan tensi, ya. Terus kita tuh juga mungkin konsumsi garam tidak terlalu banyak, apalagi kalau misalnya konsumsi garam dapur. Tapi kita tuh suka lupa comot-comot garam yang tidak kelihatan. Di mana itu, Dok, biasanya? Garam yang tidak kelihatan tuh ada di kecap, ada di saus, cemil-cemilan, snack gitu ya. Snack itu kita nggak sadar kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang tinggi garam. Berarti jangan anggap kecap itu manis aja, Dok, ya, tapi natriumnya tinggi. Terus, Dok, ya, pola makannya tuh sama ya, Dok, ya, seperti orang, tapi dibatasi konsumsi garam. Nah, ini berhubung dengan membicarakan garam. Itu pembatasan garam itu sebanyak apa ya, Dok, ya? Jadi kalau misalnya dari Kemenkes kita punya GGL namanya. G yang pertama itu konsumsi garam kurang dari yang pertama gula itu konsumsinya 4 sendok makan per hari atau 50 gram. Kalau misalnya garam cuman boleh 1 sendok teh per hari atau 200 miligram, 2000 miligram, ya. Itu sama lemak hanya boleh 5 sendok makan sehari, itu porsi sehari. Tapi untuk pasien-pasien yang hipertensi, kalau misalnya dia hipertensinya, kan hipertensi itu ada stage-nya, yang normal 120/80, prehipertensi 130 sampai per 189, sama hipertensi stage 1 itu 140/90. Itu boleh konsumsi garam
sama dengan yang sehat, yaitu 1 sendok teh sehari. Kurang lebih 1 atau sendok teh, Dok, ya? 2000 mg. Terus yang stage 2 yang 160 per 90 atau 160 per itu boleh, tapi dikurangin jadi cuman setengah sendok teh sehari. Ya. Terus kalau misalnya sudah lebih dari itu, yang udah 180, 200, disarankan untuk menghilangkan sama sekali garam dari tubuhnya. Dari luar, maksudnya garam tambahan, berarti... Karena sebenarnya tanpa ada garam juga kita dapat garam tuh dari tempat yang lain, dari real food juga ya, Dok, dari real food, dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari pasti ada mengandung natriumnya. Jadi tidak perlu ditambah-tambah dengan yang tadi cemil-cemilan, kecap, saus. Berarti harus nahan ya, Dok? Ya, harus ditahan. Berarti salah satu diet ya, tekanan darah tinggi, hipertensi, namanya diet DAS ya, kalau nggak salah. Nah itu. Terus balik lagi ke diet tadi, Dok, ya. Penderita hipertensi nggak kayak diabetes kan, Dok, harus nggak boleh makan yang manis. Nah ini salah satunya konsumsi kopi. Itu berpengaruh nggak, Dok, ya? Kalau di sini dia, Dok, ya, orang hipertensi itu tidak boleh minum kopi, itu mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Ya, boleh minum kopi. Sebenarnya kopi itu menaikkan tekanan darah, bukan membuat hipertensi. Beda ya. Jadi memang kita tuh ketika kita mengonsumsi kopi, jadi kopi itu kan ada kafeinnya. Nah, kafein itu bisa membuat tekanan darah kita naik 8 per 6 mm air raksa. Jadi misal Dinda tensinya 120 per 80, minum kopi nih, habis itu tensinya bisa naik 128 per 9 per 86. Tuh, tapi ini akan turun setelah 3 jam. Berarti saat itu aja? Iya, saat itu aja. Bahkan ada penelitian yang menyatakan kalau kita konsumsi kopi, ingat ya, kopi saja, bukan kopi gula aren, kopi butterscotch sea salt atau yang lain-lain itu ya, kopi-kopi kekinian, itu kan tinggi gula nih jadinya. Sedangkan yang kita inginkan adalah manfaat dari kafein. Nah, kafein itu ketika dikonsumsi 2-3 gelas sehari atau sekitar 400 mg itu justru bermanfaat. Manfaatnya untuk apa? Untuk menurunkan resiko penyakit jantung. Berarti tidak selalu jahat sih kafein tadi ya? Baik tidak juga jahat. Tapi tadi dengan syarat kopi hitam ya, bukan pakai gula, karena kita harus membatasi gula gitu. Luar biasa sekali ya, Dok, ya. Teman-teman dan sobat Healthies, itu tadi mitos dan fakta seputar penyakit hipertensi. Nah, sobat Healthies mungkin masih ada nih menyimpan pertanyaan juga tentang mitos atau fakta, bisa banget ya, Dok, ya. Ditulis di kolom komentar di video ini, nanti akan dijawab sama kami lagi. Teman-teman dan sobat Healthies, terima kasih sudah menonton dan mantengin kita, Dok, ya, dari awal sampai akhir. Terima kasih juga sama Dr. May karena sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama berbincang di sini membahas mengenai mitos dan fakta seputar penyakit hipertensi. Dan kami sangat menunggu feedback dari kalian, sobat Healthies. Bisa di follow atau di subscribe di Perumnas Lahat, atau di DM Instagram, di DM kita di Puskesmas Perumnas Lahat. Terakhir, sebelum kita menutup episode kali ini, apakah ada pesan dokter atau saran kepada sobat Healthies yang sedang menonton kita, Dok? Silakan. Pesannya adalah jangan lupa melakukan pemeriksaan screening kesehatan minimal setahun sekali, karena tadi hipertensi tidak ada keluhan, tidak ada gejala, jadi harus diperiksakan secara rutin. Terus jangan lupa cerdik, cek kesehatan rutin, menyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Terima kasih ya, Dr. May sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Diskominfo Kabupaten Lahat yang telah memfasilitasi kami dengan sangat baik. Terima kasih juga sobat Healthies yang sudah sering menonton dan juga menemani kita juga. Saya Adinda Merdekasari pamit undur diri. Maaf apabila ada salah kata atau perilaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas Perumnas, melayani dengan ikhlas, bekerja adalah ibadah. Yeay.